Wah, ini calon cuan boloku, cuan. Nah, oke, ini sesuai komentar dari teman-teman. Mas, coba disepilkan lagi setelah nanti buahnya sebesar jempol kaki. Ini tak sepilkan lagi ya. Ini kenapa nggak banyak nih, Mas? Ini memang sengaja sudah dikurangi ya, memang sengaja dikurangi. Karena nggak pengen seperti tahun yang lalu. Ini tanpa ada yang disortir buahnya. Itu ada videonya kok dulu, kurang bagus ya, ada yang kecil-kecil kerdil gitu. Ini makanya kita kurangi. Nah, ini untuk penyemprotan ini gimana, apa masih lanjut? Nah kan gitu. Justru buah sebesar ini rawan banget kena bolor teman-teman ya. Ini rawan banget kena bolor. Ini kalau nggak disemprot, ini yang ada nanti kena bolor terus jatuh ya, seperti itu. Ini bolor, kalau bahasa saya itu bolor. Yang kayak coklat-coklat gitu di sini, ini itu bolor namanya. Kalau tempat kalian apa saya kurang paham. Nah, ini waktunya semprot lagi. Semprotnya tetap sama, Prevaton, Perkat, ya sama air itu aja ya. Nah, seperti itu. Ini kalau nanti kelanjutannya mau disemprot lagi boleh, tapi kalau enggak, insya Allah yang di sini sih kalau sudah sebesar ini kita semprot sekali lagi sudah aman, biasanya seperti itu. Tuh atas-atas cuma agak gelap ya. Oke, kita ke pohon yang lain. Ini untuk penyemprotan pertama sewaktu bunga seperti ini boleh. Terus nunggu ini merotol semua boleh ya teman-teman ya. Ini soalnya masih rentan banget dimakan ulat kalau posisi bunga masih seperti ini, karena masih manis banget ini. Seperti itu. Terus nanti untuk penyemprotan kedua. Untuk penyemprotan kedua kayak gini boleh disemprot lagi. Ya, ini dari merotolnya kelopak bunga tersebut sampai berbentuk seperti ini sekitar 1 mingguan lebih ya. Ini disemprot lagi seperti itu. Terus kapan nyemprot lagi, Mas? Kalau nyemprot lagi nanti kalau si ujungnya ini sudah membentuk buah ya. Tapi kalau kondisinya bagus, tidak ada hama, nanti nyemprotnya kalau sudah besar dikit boleh, nggak apa-apa ya. Tinggal lihat kondisi si bunganya seperti itu. Untuk penyemprotan ketiga ini bisa juga buah sebesar ini. Seperti yang awal tadi saya sampaikan, supaya ini tidak kena ini penggerek buah atau bolor ya. Nanti kalau ini kena boloran, itu yang ada nanti jatuh. Pokoknya kalau kondisi seperti ini masih kecil-kecil sini rawan banget untuk jatuh ya. Rawan banget jatuh, makanya kita harus benar-benar maksimal untuk cara perawatannya, yaitu dengan cara semprot tadi teman-teman. Semprot ya. Soalnya yang ngebikin ini jatuh ini bukan karena kurangnya nutrisi yang biasanya terjadi, tapi karena adanya ulat yang nggerogoti si calon buah durian tersebut, seperti itu. Pokoknya teman-teman nanti terserah mau pakai cara yang seperti apa. Kalau cara kami seperti ini ya, walaupun kondisi buah sebesar ini tetap kita semprot ya. Justru ini rentan untuk bolor. Ini sayang banget kalau sampai sudah kelihatan seperti ini bahan cuan sudah loh. Sampai pada jatuh kan sayang banget. Makanya ya kita benar-benar maksimalkan untuk perawatan semprotnya ya. Saya ulangi lagi, untuk penyemprotan itu kita kasih obat Prevaton campur Perkat. Perkatnya mereknya bebas ya. Kenapa nggak dikasih Perkat? Soalnya siapa tahu nanti pas kita nyemprot itu gerimis. Jadi biar tidak langsung hilang. Tidak dikasih Perkat nggak apa-apa. Sama air. Terus dosisnya 6-7 tetes, 8 tetes boleh kok per 1 liter air ya. Untuk Perkatnya nanti dikasih secukupnya, sekitar setengah tutup boleh, setengah tutup Perkatnya atau Prevatonnya boleh, nggak apa-apa. Terus ini ada pertanyaan lagi sekalian. Ini walaupun kondisi sudah berbuah seperti ini tetap disiram terus ya teman-teman ya. 3 hari sekali lah disiram, 3 hari sekali. Jangan tiap hari, soalnya apa? Nanti yang ada kalau kebanyakan air itu manisnya kurang. Teman-teman bisa coba. Kalau disiram setiap hari, itu nanti manisnya kurang.
Soalnya kita sudah membuktikan itu, tapi nggak kita omongkan orangnya siapa. Ya, tiap hari disiram terus karena saking senengnya punya pohon durian ternyata berbuah, langsung disiram terus. Yang ada pas mateng itu nggak manis, jadi kayak ambar gitu rasanya. Ini sekali lagi mohon maaf ya, saya nggak jalan-jalan kemana-mana, ini agak ngilu bekas operasinya itu. Oke ya, mungkin itu aja teman-teman. Jadi kali ini untuk masalah penyemprotan itu saya sampaikan ke teman-teman. Ya terserah teman-teman mau dipakai atau enggak, tapi saran saya itu benar-benar di garis bawahi bahwasanya itu sangatlah penting ya. Untuk penyemprotan itu sangatlah penting. Ini ada yang baru mekar ini. Kalau menurut versi Mbak Witek, ini kalau bunganya belum mekar masih seperti ini jangan disemprot, karena hama itu belum ada. Lah justru nanti kalau sudah mulai mekar itu barulah disemprot sama Mbak Witek. Nah, saya tanya kan, lah ini kan kalau mekar sebelum brodol kelopak bunganya ini biasanya masih penyerbukan Mbak. Saya bilang kan seperti itu. Mbak Witek cuma menjawab masalah penyerbukan saya tidak tahu. Ya tidak tahu. Intinya Mbak Witek itu cuma punya kebiasaan atau keyakinan bahwasanya walaupun kelopak bunga itu belum brodol, disemprot itu tidak masalah. Jadi berdasarkan pengalaman Mbak Witek selama ini ya, seperti itu. Ini subur-subur kelihatannya nih. Emang nyatanya subur. Walaupun lagi pembuahan ini bagus ya. Jadi secara daun pun sehat. Kadang kan ada yang waktu baru berbunga atau berbuah ini si kondisi daunnya ini kering, kerdil atau bahkan rontok, itu akan ada seperti itu. Berarti nutrisi itu kurang tercukupi. Insya Allah kalau nutrisi itu tercukupi, kondisi fisik tanaman pun bagus ya. Itu tanaman apa saja ya, orang pun kalau dibuat kenyang terus kan bagus. Coba kalau sering laparnya ya pasti kurus. Seperti itulah kira-kiranya. Karena bisa dikatakan istilah kasarnya itu mau jadi nggak jadinya tergantung penyemprotan. Ya, seperti itu. Soalnya apa namanya, bunga durian itu kan apalagi pas mekar itu kan manis banget, itu ada madunya. Itu banyak banget ulat-ulat yang suka itu. Hama-hama yang suka itu banyak banget. Makanya kita basmi saja ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang pas menurut teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.